Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah. وقال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله وصدق رسوله وبعد. Jemaah yang mulia, alhamdulillah kita bersyukur atas semua karunia yang Allah berikan kepada kita, keimanan dan juga tentunya kesehatan dan kesempatan. Karena sebab kesehatan saja kita bisa beribadah, faktanya banyak orang yang bisa jadi jauh lebih sehat dari kita tapi tidak diberikan kemudahan untuk bisa berangkat melaksanakan sholat Jumat. Kalau karena lapang waktu saja, bisa jadi banyak orang yang lebih lapang waktunya dari kita tapi juga tidak tergerak untuk melaksanakan sholat Jumat. Sebab-sebabnya yang pertama, dia tidak muslim. Kedua, dia orang yang fasik, terbiasa dengan berbagai kezaliman atau kemudian maksiat. Saya perlu sampaikan bahwa maksiat itu bisa memberi pengaruh pada taste ibadah kita, rasa. Ada orang yang bisa saja dia punya peluang untuk bisa melaksanakan sholat tahajud, apalagi malam itu dia susah tidur, tapi dia tidak tahajud, malah dia berdosa. Itu kenapa? Itu kuncinya semua pada hati. Jadi kalau hatinya benar, maka sebenarnya akan memudahkan dia untuk berangkat melaksanakan ibadah-ibadahnya. Tidak sekali dua mungkin di masjid kita menemukan orang-orang yang sampai di saf pertama itu ternyata tidak orang yang jauh lebih gagah dari kita. Ada yang malah cacat. Dia berada di masjid bahkan mengambil saf pertama. Ada yang sakit sehingga dia terpaksa harus duduk di kursi, tapi dia tidak kehilangan waktu untuk bisa melaksanakan sholat di masjid dalam berjamaah di sana. Ini yang saya maksud tadi. Ini tidak tergantung pada sekedar kemauan atau tekad, tapi hidayah, karunia yang Allah berikan kepada kita. Nah jemaah yang mulia, jika saja saya menyebutkan kata karunia dan dialamatkan kepada bulan yang mulia yaitu Ramadan, maka sebenarnya hari ini Allah tidak sekedar memberikan rahmat, tapi taufik. Kalau rahmat itu, misalnya begini, ada makanan dihidang di luar, orang disuruh silahkan ambil makanan sudah kami hidang, silahkan nikmati apa saja yang mau anda sukai. Itu namanya rahmat, kira-kira begitu. Tapi kalau taufik itu diantar ke kita, dikasih, ini Pak untuk Bapak. Hari ini di bulan Ramadan kita mendapat taufik besar, tapi kata kuncinya tidak hanya sekedar kita orang Islam. Karena seruan untuk mendapatkan kebaikan Ramadan itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kata beriman ini dialamatkan posisi kita di hadapan Allah. Penerimaan kita sepenuhnya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Terus Tuhan itu apa? Tuhan itu zat yang amat sangat mampu, berdaya, berkuasa, mengendalikan sumber rezeki, menghidupkan, mematikan, memberi mudarat, memberi manfaat, dan macam-macam. Pokoknya Tuhan adalah zat yang mengatasi kemampuan makhluk. Di saat makhluk sampai pada titik ketidakberdayaan, Tuhan amat sangat berdaya. Di saat makhluk pada posisi ketidakpastian, Tuhan amat sangat pasti. Apa contoh ketidakpastian? Saya rencananya insya Allah Ramadan ini akan menghatam Quran 3 kali. Pasti? Tidak. Bagaimana kepastiannya? Ya, lihat nanti. Supaya saya bisa merasa nyaman dengan semua rencana saya, disitulah saya butuh Tuhan. Kira-kira Tuhan, restuilah niatku ini, restuilah tekadku ini, dan aku berharap Kau berikan kemudahan aku untuk bisa melaksanakan pembacaan Al-Quran dan menghatamnya sampai 3 kali. Kira-kira begitu.
Di dua ruang yang sedang, atau di dua fakta yang menunjukkan butuhnya kita kepada Tuhan ini, hari ini Allah sebagai pemilik semesta raya, Allah sebagai Tuhan semua manusia, dan secara khusus orang-orang yang beriman kepadanya, menjadikan Ramadan adalah bulan yang spesial. Berbagai hadis menceritakan euforia datangnya Ramadan. Misalnya hatta hitan fil bahr, sampai-sampai binatang-binatang kecil di dalam lautan sekalipun itu ikut berbahagia dengan datangnya Ramadan. Kita nggak tahu respon apa kira-kira atau yang mereka dapatkan pengaruh apa dari datangnya bulan Ramadan ini. Tapi saya meyakini ada sesuatu yang istimewa memang. Dan itu bukan tidak logis. Misalnya Bapak datang ke masjid ini mau sholat Jumat, itu akan terjadi dua pengaruh yang berbeda. Kalau kita datang misalnya seperti saya ini pakai celana panjang dan baju kempo, dibanding saya datang dengan pakai sarung dan baju kempo, dibanding lagi saya datang dengan pakai jubah dengan sorban, efeknya kepada rohani kita itu berbeda. Orang yang dia beribadah atau sholat mengenakan sarung, ini Ustadz kalau begitu mana lebih sah, sarung apa? Bukan itu. Bicaranya tidak di situ. Bicaranya adalah efek, pengaruh, akibat positif tentu yang kita mau. Suasana itu memberi pengaruh. Makanya pada posisi 10 hari pertama Ramadan, tidak aneh kalau kita menemukan orang-orang yang jarang menginjak masjid itu masuk masjid. Apa yang luar biasa di situ? Allah. Kalau Allah mau sebenarnya, Dia bisa buat semua manusia yang beriman. Itu buktinya. Orang yang selama ini tidak pernah tergerak menuju masjid, itu tergerak. Apa yang menyebabkan dia tergerak? Jawabannya ada iman dalam dirinya. Ustaz, seperti pertanyaan seorang kepada saya semalam. Bagaimana ada orang yang dia berpuasa tapi tidak mau sholat? Dia berpuasa bahkan dia bermaksiat? Jawabannya, tidak ada yang aneh di situ. Tapi katanya setan dibelenggu, Ustaz. Setan itu bisa merusak kita ketika kualitas nafsu kita lemah. Posisi nafsu kita tidak mutmainnah. Mutmainnah ini artinya apa? Tidak nyaman. Sehingga nafsu yang terus bergelora itu ammarah bisu. Kenapa dia mau menyuruh kepada yang tidak baik? Jawabannya, dia merasa di situ dia nyaman. Ada orang kalau ngobrol luar biasa. Tapi begitu duduk di samping ustadz, tidak berdaya dia untuk bicara apapun. Dia diam saja. Kenapa? Sebenarnya bukan dia tidak bisa bicara, tapi dia tidak nyaman di situ. Maka mungkin dalam pikirannya bagaimana secepatnya dia meninggalkan ini. Maka jangan heran kalau ada orang misalnya kegiatan majelis taklim dia tidak mau ikut. Kenapa? Aku payah kali, nggak bisa selonjor aku nggak bisa, aku duduk di lantai, aku ini. Sebenarnya bukan itu masalah utamanya. Masalah utamanya hatinya tidak nyaman. Karena kalau hatinya nyaman, jika dia tidak bisa selonjor, dia akan cari cara bagaimana dia tetap di situ mendengarkan taklim, walau sesulit apapun dia akan lakukan itu. Jadi kata kuncinya kepada hatinya sebenarnya. Nah, persoalannya sekarang, ada apa di hati kita sekarang? Nabi pernah mengatakan seorang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya, kondisi kebiasaan dia. Maka jangan heran, ada orang misalnya kita temukan hari-harinya ibadahnya bagus, tapi jelang kematiannya dia berubah. Sebenarnya pada saat dia berubah, itu ketika dia tidak bisa lagi mengontrol dirinya secara sadar. Artinya menggunakan akal pikiran. Jadi apa yang akan mengendalikan dia? Hatinya. Dan apa yang sering ada di hatinya itulah yang akan keluar begitu saja. Maka hati-hati menyimpan niatan di sana, atau memasukkan unsur atau sesuatu yang kita sering bicarakan walaupun orang lain tidak tahu di sana. Jamaah yang mulia, Ramadan ini sebenarnya, maka saya bilang tidak aneh kalau ada orang yang 3 hari di masjid habis itu hilang. Kenapa? Ya memang dia mampunya segitu itu, sehingga dia cuma dapat segitu itu. Ada orang yang belum berdaya untuk baca Quran, tapi dia senang lihat orang baca Quran.
Ya udah, di posisi inilah sebenarnya kita akan diajarkan untuk sebagai mukmin jangan sok hebat. Kalau sudah berada di posisi baik, saudara-saudaramu itu harus kau tularkan kebaikan itu. Cara menularkan kebaikan itu harus melakukan tawasi bainana, saling menasihati, saling merangsang, saling menggerakkan, menghidupkan agar semua bisa saling membantu. Kenapa? Tidak ada satu manusia pun bisa hidup dengan kemampuannya sendiri, tidak ada. Ya, bagaimana sahur? Saya jujur saja, saya sekarang ini baru hari keempat Ramadan. Lihat nasi saja saya sudah. Selama ini saya biasa makan, artinya enak makan. Tapi sekarang makan berbuka sama makan sahur saya tidak banyak jadi. Terus ada apa dengan saya? Ya, saya berdoa kepada Allah supaya saya tetap sehat. Tapi itulah faktanya, untuk bisa tetap pada rencana yang kita pikirkan itu sulit. Maka ketika kita tidak berdaya memenuhi semua syarat, kalau bicara nanti masuk surga misalnya, kalau kita buat detail orang masuk surga itu bagaimana caranya, kayaknya sulit ada satu manusia pun bisa masuk surga. Ustaz, para nabi itu kalau boleh saya pakai dengan bahasa awam, itu kan kena dijaga Allah. Kalau tak dijaga Allah, sama nih kayak kita. Jadi kita ini supaya bisa masuk surga seperti para nabi itu bagaimana caranya? Nah ini dia. Ada memang amal-amal ini yang kalau kita hitung-hitung pengerjaannya, kita nggak akan tuntas. Artinya target sepanjang hidup harus capai 100. Tapi setelah dihitung-hitung rasional, ini nggak dapat 100. Ini cuma dapat paling 30, 70 utang. Nah itulah Allah memberi taufik sama kita. Ramadan ini, sholat Jumat kita sekarang ini di masjid kita ini, itu nilainya kali 40 kali lipat. Sesuatu yang harus ada 40 kali Ramadan, 40 Jumat baru bisa menyaingi satu kali sholat Jumat di bulan Ramadan. Coba bayangin. Jadi Allah upgrade itu. Amal-amal yang sifatnya sunat Allah naikkan. Supaya apa? Supaya terpenuhi target tadi itu. Dan ini menunjukkan Allah itu pingin kali semua kita ini masuk surga. Allah mau kali dia kita ini masuk surga. Ustaz, masalahnya bukan itu. Apa? Dosa saya rame. Kalau dosa rame kali, Allah cuma kasih satu syarat. Selama kau tidak syirik, datang minta maaf, minta ampun. Karena kalau kita pulang kepada hari-hari fungsional kita, ampunnya kita. Istilah saya, kita ini sering bisa datang nyaman duduk mendengarkan ini. Saya bisa bicara begini. Ini kan karena Allah tutupnya aib saya ini. Ibarat baju inilah. Nauzubillah min dzalik. Coba kalau kemudian baju ini dipreteli satu demi satu, apa mungkin saya bisa berdiri nyaman seperti ini? Tidak. Jika saja Allah bongkar aib di mana saya bapak tidak tahu saya melakukan sesuatu yang fahsyat atau munkar di belakang sana, kemudian dibuka Allah, ditunjukkan itu yang saya buat, apa mungkin bapak bisa nyaman mendengarkan saya? Jadi sudah, jangan tuduh, jangan marahi. Apalagi jangan hujat, jangan hakimi dirimu sendiri. Misalnya kalau saya bertanya, kira-kira menurut bapak sendiri bapak masuk surga? Berat kalau kan sedih kali itu dengar kalimat. Coba bayangkan kalau orang bertanya kepada bapak menurut bapak masuk surga enggak? Terus ada orang bilang apa? Apa ini, mana masuk surga? Neraka dia, sakit telinga kita dengar. Tapi kenapa ketika kita menuduh diri kita, melemparkan tuduhan, hujatan, cacian, makian terhadap diri kita, atau kemudian bilang begini, udah apa-apa, neraka lah, tak masalahnya. Ada yang bilang apa? Nggak apa-apa, nanti jumpa artis di sana. Nggak sempat, jumpa tapi nggak bisa saling tegur di sana. Dan jangan pernah walau sekedar bercanda sekalipun untuk mengatakan nggak apa-apa lah masuk neraka. Nauzubillah. Jadi mulai hari ini munculkan semangat, keyakinan, gengsi dalam diri kita. Aku masuk surga insyaallah. Apa pula kau masuk surga? Kalau suruh kau saja tadi masih jam 8 pagi, tapi aku yakin saya masuk surga. Mana bisa? Bisa insyaallah. Apa sebab? Apa cara bisa? Aku tahu kepada Allah. Dan itu sedang aku lakukan prosesnya sekarang. Jadi kan Ramadan ini sebagai bulan taubat kita, upgrade lah diri kita. Caranya gimana? Sekarang gini aja. Kira-kira di rumah istri kita itu sudah kita penuhi haknya enggak? Itu saja bergaya. Anak-anak kita,
Apakah saya jujur, kalau ditanya Ustaz Abdul Latif kan, saya pikir Masya Allah, saya mohon ampun sama Allah, untuk Medan saja mungkin orang cukup kenal sama saya. Satu hari 7 anak saya yang laki-laki dari 9 anak saya kumpulkan. Apa yang saya suruh sama mereka? Coba jika seandainya Buya meninggal, kau jadi imam. Coba, silahkan. Ini anak ustaz ini. Tapi mereka terbata-bata untuk membacakan bacaan takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga. Saya bilang, ya Allah ampun, nggak ada satupun kalian kecuali Buya sekolahkan di sekolah agama, dari TK sampai kemudian perguruan tinggi. Kemudian ini buku ini, ribuan buku ini semuanya buku agama. Dan hari-hari Buya mengajarkan agama sama kalian. Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian terbata-bata? Jadi kebanggaan kita atau harapan kita sebenarnya sederhana saja, kan kita nggak minta apa-apa sama anak kita. Satu hari kalau aku sudah tidak ada, masihkah namaku kau sebutkan melalui bibirmu dengan rindu dan keinginan bertemu denganku di surga Allah satu hari kelak? Kalau ya, apa yang kau lakukan sesudah kuna? Kalau bahasa para nabi, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah nanti kalau ayah sudah tidak ada? Fa'tadu ya ulul absar. Alhamdulillah, wassalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Jadi masih ada sekitar 26 atau 25 hari lagi kita Ramadan. Peluangnya masih besar. Mulai hari ini jangan tengok masa lalu. Karena ada orang yang dia tidak berdaya untuk melangkah ke depan karena terseret oleh masa lalu. Mulai hari ini rencanakan masa depan. Kalau saya sering mengatakan rencanakan kematian. Berapa orang yang kau harapkan akan menyolat jenazahkan? Berapa orang yang akan mendengar dan kemudian mengatakan, ya Allah dia orang baik, kau di surga lah itu di saat kematianmu diumumkan. Seperti apa kira-kira yang kau harapkan kesaksian dari istrimu, anakmu, saudara-saudaramu dan sebagainya. Berhentilah untuk mengira kau hebat ketika kau sudah sampai pada level jabatan tertentu atau punya kekayaan luar biasa. Perhatikanlah berapa banyak orang yang sanggup mengumpulkan kekayaan di muka bumi. Apakah mereka bisa menikmati semua kekayaan itu? Bahkan tidak sedikit orang yang berlalah mengumpulkan begitu banyak kekayaan, begitu dihadapkan dengan makanan terlalu banyak pantangan, sehingga ternyata dia hanya bisa minum air putih dengan sedikit makanan-makanan yang sebenarnya orang susah pun bisa beli makanan itu. Kalau saya memperhatikan itu secara halus seperti ditempel Allah. Kau pikir kau hebat kan? Oke lah duitmu banyak, hartamu ramai. Coba lihat kau makan. Ini makananmu, ini sama dengan makanan orang paling susah itu. Bukan? Hebat. Tapi hebat yang semu, yang nisbi, yang pura-pura. Faktanya setelah kematian datang, kita tidak butuh semua kekayaan itu, bahkan itu bisa menyulitkan kita di hadapan Allah. Hari ini tunjukkan kelas kita sebagai orang beriman. Jangan pernah tersandera oleh masa lalu, dosa, maksiat dan sebagainya. Mulailah datang kepada Tuhan dan yakinlah bahwa orang yang kembali ke jalan Allah bukan harus di masjid saja tinggal. Mereka harus menunjukkan kelas mereka di tempat-tempat kerja mereka. Kalau pedagang, tunjukkan kau pedagang yang warga surga. Kalau polisi, kau polisi yang warga surga. Kalau jaksa, kau jaksa yang warga surga. Kalau ASN, kau ASN yang warga surga. Kau cuma mampir di sini dan yang kau jalankan adalah peranmu sebagai warga surga. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله
Innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi 'ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.